Oke guys, keluarga bahagia. Keluarga bahagia, semoga sehat terus, bahagia selamanya. Sana ada sur. Julus, aduh, debo. Salamat tangan lo. Lako kita sola nasang si sola tomak rapul ante inam. Totemo lati panak tak tujona kami nomban pak keburusan. Tabek lako kita sola nasang ku basangki itu susunan acara. Mak pempisan na yang untuk pembukaan, mak penduan na ibadah, mak pentalun na ungkapan hati dari keluarga, mak penapa na la di ben atu tuto una la katanan la umpana kay tujuan na maalala na mak penliman na doa pemakaman. La menta
pertama kisara ama penduan ia metu ibadah tulan apa nak tak majelis gereja jemaat Talung Penania. Mari ko mo to. Ay dito kering ko lagi. Kering. Iya, bening ini. Ini kapasnya tuh. Ano kepanasan. Mati kalian nakipanas sila. Segenap keluarga jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita. Kita memberikan hidup hati kita dalam ibadah pemakaman untuk kemuliaan nama Tuhan pada saat ini. Mari kita berhimpun menghadap Allah lewat pujian, kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Mari kita bersama-sama mendengarkan tentang firman Tuhan, di mana kita diberi kesempatan untuk merenungkan akan keberadaan hidup kita. Roma pasal 14 ayat 7 sampai 9. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup.
Amin. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Kita angkat pujian ini pada bait pertama dan bait ketiga. Pembacaan kita pada siang hari ini dalam ibadah pemakaman dari Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang kelima sampai ayat yang ke-10. Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Kekuatan serta penghiburan Tuhan yang menjadi penghiburan kami di balik duka cita yang tengah kami hadapi bersama dengan segenap rumpun keluarga di tempat ini. Kekuatan dan penghiburan itu asalnya daripada Tuhan sendiri, yang tetap setia bersama-sama dengan keluarga, menyertai keluarga dan menyertai kehidupan kami, sehingga badai hidup apapun yang tengah kami hadapi atau yang akan kami hadapi ke depan, kami hadapi dalam kekuatan iman, karena Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan dalam ibadah pemakaman pada siang hari ini ya Tuhan Yesus, firman Tuhan akan kami baca dan kami renungkan lagi bersama-sama. Kami percaya dari firman Tuhan ini akan meneduhkan hati yang tengah berada dalam duka cita, menghiburkan keluarga, bahkan menguatkan keluarga, bahkan kami semua di dalam menjalani proses demi proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami membutuhkan tuntunan Roh Kudus-Mu dan hikmat-Mu ya Tuhan Yesus, agar firman Tuhan ini sungguh-sungguh memberi kekuatan dan bermakna dan dapat kami melakukan dalam hidup kami masing-masing. Bapa, ini doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 6 ayat 5 sampai ayat yang ke-10. Mati dan bangkit dengan Kristus, firman Tuhan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati,
tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas hidupnya. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sedemikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu untuk membaca, merenungkan, serta melakukan firman Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Amin. Segala penghiburan dan sedekah rumpun keluarga yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bagi banyak orang, kematian adalah sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang. Dan karena itu segala usaha, segala upaya manusia berusaha menghindari apa yang disebut kematian. Tapi kita mengetahui kematian tidaklah memandang umur. Kematian tidak memandang keadaan kita manusia. Kematian bisa datang kapan saja. Dan dalam situasi hidup yang bagaimanapun, serta dalam usia berapapun. Sangat luar biasa rancangan Tuhan terhadap kita manusia, karena manusia tidak dapat dengan persis mengetahui bahwa kapan kematian terjadi. Jadi artinya hanya Tuhanlah yang mengetahui kapan ajal seseorang tiba. Hanya Tuhan. Mengapa perasaan kehilangan itu mendatangkan duka bagi orang yang mengalaminya? Karena memori kita mengundang untuk mengingat seluruh kehidupan orang yang meninggalkan kita. Memori kita mengenang segala perbuatan-perbuatan semasa hidupnya. Pada saat itulah kesedihan itu datang. Terlebih jika yang meninggal tersebut adalah orang yang sangat dekat dengan kita, di mana kita terikat dalam hubungan batin, kita terikat dalam hubungan emosional yang sangat dekat. Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah kehidupan keluarga saat ini. Atas kuasa dan juga kehendak Tuhan yang telah Tuhan nyatakan diam beberapa waktu yang lalu, Tuhan memanggil mama atau oma, saudara tercinta, Ibu almarhumah Adolfina Rante atau Mama Sherly. Kematian almarhumah untuk selama-lamanya meninggalkan duka cita yang amat dalam bagi segenap keluarga. Dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan cucu, serta saudara dan juga keluarga besar yang berduka saat ini, tentu akan meninggalkan duka yang dalam. Nah, keluarga dan jemaat dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang mau saya bahas dalam pembacaan kita. Apa sih sebenarnya rahasia kematian itu? Harus kita akui dengan iman bahwa kehidupan di dunia ini sementara sifatnya. Ya, sementara sifatnya. Karena memang di dunia ini tidak ada yang kekal. Semua orang di dunia ini semua orang pasti akan mati. Termasuk orang-orang yang kita kasihi dan yang mengasihi kita. Dan pada momen itu yang memang kadang membuat kita, ketika kita mengalami, tentu kita bersedih. Dan kesedihan itu kadang membekas. Kesedihan itu kadang lama untuk memulihkan diri kita pun. Dari duka cita itu, prosesnya lama. Akibatnya peristiwa kematian yang terjadi ini membuat seseorang terkadang, anak muda katakan, terlalu lama galaunya. Anak muda katakan. Bahkan ada orang yang tidak bisa
bisa menerima kenyataan ini ketika dia diperhadapkan atau menghadapi duka cita oleh karena kepergian orang yang mencintai dan yang dicintai. Mereka tidak mampu memahami rahasia kematian itu. Dan itulah yang membuat peristiwa kematian dari orang yang kita kasihi itu membekas dan sulit untuk dilupakan. Bahkan kadang mempengaruhi hidup dan masa depan kita. Ada orang ketika dia tengah berduka, berjalan ke depan, berjalan dalam waktu-waktu yang Tuhan karuniakan, ada yang tidak bisa untuk kembali menata kehidupan. Ada. Dan dalam firman Tuhan saat ini hendak mengajarkan kepada kita, kepada keluarga, bahwa sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, harus memahami dengan persis soal rahasia kematian itu. Agar kita, baik saya, baik keluarga yang berduka cita di tempat ini, terutama kepada anak-anak, cucu dan seluruh rukun keluarga, mampu menghadapi dengan iman duka cita yang tengah dihadapi. Karena rahasia kematian itu telah Tuhan beritahu dengan jelas kepada kita lewat firman-Nya. Dan ada 3 hal rahasia kematian dan sekaligus jaminan dari Tuhan untuk hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, kematian hanya momen sementara. Kematian hanya momen sementara. Pada ayat 5-7 di dalam pembacaan kita. Bahwa mereka yang mati di dalam iman kepada Tuhan itu tidak akan mati untuk selama-lamanya. Karena mereka akan dibangkitkan di dalam kuasa kehidupan Yesus. Manusia lama telah disalibkan lewat kematian. Derita telah hilang dan diangkat dari kehidupan mereka. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13-14 dan ayat 16-18. Jadi itu yang pertama, bahwa kematian hanya momen sementara. Dan yang kedua, ada janji tentang hidup kekal. Ada janji akan hidup kekal pada ayat 8-9 dalam pembacaan kita. Bahwa mereka yang mati di dalam Tuhan akan hidup bersama Tuhan di dalam kekekalan. Jadi kematian hanya sementara, bukan akhir dari hidup. Karena kita akan berkumpul bersama dengan Tuhan. Itu rahasia indah yang kadang kita lupakan. Di saat kematian orang-orang yang kita kasihi. Jangan biarkan peristiwa kematian merampas kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena biasanya orang yang tengah berada dalam peristiwa ini, seperti yang saya katakan tadi malam, bahwa dia kemudian meninggalkan Tuhan. Ada yang kemudian protes kepada Tuhan. Ada yang kemudian bertanya, mengapa Tuhan? Ada apa dengan saya? Apa ragu tugu pogau olah susimaro olah teka tuangku? Dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, hidup dan mati bersama Tuhan. Ayat 10 dalam pembacaan kita. Kalau kita mati, artinya kita mati di dalam Tuhan. Dan di dalam Tuhan ada kebangkitan. Dan kematiannya ya, satu kali untuk selama-lamanya. Sebagai jaminan. Sebaliknya, kalau kita hidup, kita juga harus hidup di dalam Tuhan. Ia hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup bagi Tuhan itu hidup yang jadi berkat bagi sesama. Itu yang Tuhan suka dari hidup kita. Hidup yang diberkati. Jadi kita hidup bukan untuk diri kita sendiri. Tapi kita harus hidup di dalam Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Hidup untuk menjadi
menjadi berkat bagi sesama. Jadi jangan kita berkata bahwa ya aku buka tuangku ya katuangku. Lo anak itu tahu, kalau matumba-tumba ya urusannya ya. Tidak demikian. Bukan seperti itu yang Tuhan mau. Poin ketiga ini penting untuk kita hayati, hidup dan mati bersama Tuhan. Itu yang menjadi poin ketiga kita. Kita menghayati dan sekaligus ada inspirasi yang bisa kita dapat, yaitu bahwa ada jaminan kebangkitan bagi orang-orang yang kita kasihi. Itu pasti. Karena itu kata Tuhan, ini juga harus jadi penghiburan bagi kita semua yang pernah kehilangan mereka yang kita kasihi, dan juga menjadi penghiburan bagi segenap keluarga di tempat ini. Dan belajar dari semua yang baik, apa yang telah dirasakan oleh anak cucu, itu bisa menjadi pelajaran yang baik bagi mereka, bagi anak-anak yang tengah merasakan kasih sayang dari orang tua. Mungkin kasih sayang, perhatian, kebaikan, rasa tanggung jawab, kesetiaannya, atau mungkin sapaan kasih dan senyumannya, atau suka memaafkan, yang menjadi ciri khas dari ibu kekasih Mari. Itu yang menjadi teladan bagi anak-anak serta cucu. Saya katakan kemarin, walaupun saya baru berjumpa dengan orang tua kekasih ini 3 kali, tetapi saya berani mengatakan demikian karena saya selalu bersapa, saya selalu bercerita, dan sehingga saya menyimpulkan orang tua kasih ini adalah orang tua yang sangat menyayangi keluarga, orang tua yang penuh dengan perhatian, orang tua yang selalu penuh dengan kebaikan, rasa tanggung jawabnya serta kesetiaannya, sapaan dan senyumnya. Pun juga dari cerita-cerita dari keluarga, seperti tadi malam saya mendengar cerita dari orang tua kekasih kita, Nenek Tasya dari Makassar. Lakoya pirang bongi ibu pendeta, ya teh almarhumah solaku bang meningun dete biasa lo kama aboko dete rokko, tapi kaya apa lo naboko. 2 arah kaya apa langsa arah kata aku kan dete aku tekan usus toh. Gitu. Tapi bukan itu yang menjadi yang harus kita contoh, tetapi itulah kisah yang dirasakan, memori, kenangan yang dirasakan oleh orang tua kekasih Nenek Tasya. Dan tentu kita semua keluarga, masyarakat yang mengenal almarhumah ini tentu punya kenangan, punya memori yang luar biasa ya. Terlebih bagi anak-anak dan cucu. Dan semua yang baik kita contoh, dan yang buruk kita maafkan, kita lupakan dan jangan diikuti, supaya kita hidup, atau supaya hidup kita bisa terus memuliakan nama Tuhan. Setiap karunia kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita pakai untuk kemuliaan Tuhan. Selagi Tuhan masih memberi kesempatan bagi kita, gunakan kesempatan itu untuk memuliakan Tuhan. Bawa hidup kita untuk senantiasa takut akan Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan ingin kita lakukan melalui firman-Nya. Tuhan dimuliakan dan Tuhan menyertai dan menghibur segenap keluarga. Amin. Disilakan pujian pertama dari keluarga dari Buntau untuk memuji Tuhan.
Tuhan dimuliakan lewat pujian dan Tuhan memberkati kebenaran. Kita akan menyatakan pundi kasih buat persembahan firman Tuhan. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Bagi Yesus kurserahkan hidupku. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku. Engkau perlindunganku.
Pujian dari keluarga dari Randan Batu. Pujian dari keluarga Batu Alu dan solo dari Bapak Mangea. Ini yang pertama pujian dari keluarga di Randan Batu. Kemudian yang kedua keluarga dari Batu Alu dan yang terakhir solo dari Pak Mangea. Dari keluarga Randan Batu. Oke, keluarga Randan Batu maju. Ada kamu keluarga Randan Batu nomor alan. Nah. Bisa perbu, pin aku na perbu. Apa tuh? Pinduku na Parabo. Bener ya. Iya, Garuda apa pak? Parabo. Iya. Oh, na Parabo dia kyo kila. Yogi Prabowo yo, sapam. Oh, sapam le. Jago bapak. Oke ya. Nasirari itu bisa bapak ada kopi perbu. Nasirari. Iya, oke. Oke, mbe iya pinduku na Parabo. Iya kali. Ada mana? Andi ndak belok. Mama. Tak ada kita kamu le. Ya, tak ikran. Iya. Oh, Tak ada kita udah Prabowo kita besar kamu le. bapak 3 kali. Oh, baik. Tak 2 hari lalu. Iya. Jadi pujian Randan Batu ini ada dua. Pujian pertama dan ada kok menyusul pujian kedua.
Mantap lagi nih. Semoga dan ku merasakan
Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Jadi persilakan pujian keluarga dari Batualu.
Tuhan memberkati. Mantap betul. Mari kita berdoa. Pada siang hari ini di pelataran duka cita bersama keluarga, masyarakat, jemaat umat Tuhan, kami tunduk dalam segala keberadaan hidup dan kerendahan hati kami. Kami sungguh mensyukuri penyertaan dan pertolongan serta kekuatan dan penghiburan yang telah Tuhan berikan bagi kami semua secara khusus dalam hidup keluarga. Engkau membimbing menyertai mereka ya Bapa, mengaruni pergumulan duka cita yang tengah mereka hadapi pada saat ini. Ibadah-ibadah penghiburan yang telah berlangsung baik di Batualu maupun di tempat ini ya Tuhan, di Randan Batu. Firman Tuhan telah menghibur, menguatkan anak, cucu, saudara, dan segenap keluarga untuk tetap setia berpengharapan dalam iman di tengah gumul duka cita yang tengah dihadapi. Engkau yang akan menyertai keluarga ke depan di hari-hari yang akan mereka jalani. Engkau akan menguatkan mereka sehingga ketika mereka kembali ke tempat mereka masing-masing, kembali untuk melakukan tanggung jawab pekerjaan mereka, memori kenangan yang indah, pengajaran-pengajaran, nasihat dan cinta kasih sayang yang telah dirasakan dan dialami oleh keluarga, secara khusus anak dan cucu, akan menjadi semangat bagi mereka untuk kemudian menjalani hidup, bahwa walaupun ibu kekasih, orang tua atau umat tercinta tidak lagi bersama dengan mereka menjalani hari-hari mereka, namun banyak kenangan yang begitu indah yang akan mereka kenang dan menjadi semangat untuk menjalani hidup mereka ke depan. Tuhan sertai dan bimbing kehidupan keluarga, bahkan kami semua di dalam tanggung jawab kami. Berkati kami dalam fungsi kami masing-masing ya Bapa. Baik majelis gereja dalam mengangkat pelayanan di tempat ini, pemerintah, Ambe Indo Lantai Pondok Toparenge, pemuda, ibu-ibu, semua yang telah terlibat mulai dari kemarin sampai siang hari ini, bahkan mungkin sampai sore. Tuhan kiranya berkati kami semua, memberikan kesehatan, kekuatan, agar dalam tanggung jawab pelayanan kami masing-masing, kami melaksanakan dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Kami mengangkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan untuk kasih kami di dalam kehidupan kita di tengah situasi keadaan yang dihadapi. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami semua dari berbagai tempat pun Tuhan yang akan menyertai kami. Ketika ibadah pemakaman ini selesai, kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Tuhan kiranya menyertai jalan, menjauhkan kami dari segala halangan rintangan, sehingga kami boleh tiba di tempat kami, di rumah kami masing-masing, bersyukur bersama keluarga yang Tuhan telah hadirkan dalam hidup kami, dan kami memuji memuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, berkati segenap keluarga dalam kehidupan mereka. Kiranya juga Tuhan senantiasa terus meneguhkan hati mereka. Tuhan senantiasa memberkati hidup keluarga, dan biarlah tangan kasih Tuhan yang akan menjadi anugerah dalam hidup mereka hari lepas hari. Bapa yang Maha Kasih, berkati persembahan yang telah kami persembahkan kepadamu. Kiranya persembahan itu menjadi berkat dalam kehidupan pelayanan kami, dan biarlah apa yang telah dipersembahkan keluarga
baik untuk gereja Katolik, baik untuk jemaat, bahkan untuk pembangunan di Lembang Pada-Pada. Akan menjadi berkat yang akan menjadi hormat dan kemuliaan Tuhan, menjadi berkat pelayanan baik di gereja, baik di masyarakat. Dan berkati kehidupan kami semua secara khusus keluarga yang boleh Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat di tengah-tengah hidup pelayanan dan masyarakat. Bapa yang Maha Kasih, seluruh majelis gereja yang telah terlibat dalam pelayanan, Tuhan kiranya memberikan kesehatan, kemampuan bagi kami, hikmat daripada Tuhan, sehingga pelayanan-pelayanan yang masih akan terus kami layani ke depan ini, kami boleh melayani dengan takut akan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, ini doa kami, syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dalam rumah Bapakku banyak tempatnya, kita angkat pujiannya. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajahnya, maka lampu cerah Tuhan membuka jalan bagiku.
Laporan dan nama tujuna kami nambanta makarin ke demo natama ki sar amat pentalun ungkapan hati dari keluarga. Ungkapan hati yang pertama dari orang tua kekasih Bapak Geri dengan kasih dipersilahkan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggilnya, terpujilah Tuhan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, sidang perkabungan yang sama-sama dikasihi Tuhan. Yang kami hormati, Ibu Pendeta, Bapak Pendeta bersama Majelis Gereja Toraja Jemaat Talpen, tabe lako Tuparenge, lako Indo, lako Ambe Siasulu Solarasang. Kematian dan kehidupan bagi kita seperti yang dialami oleh kakak tercinta yang telah mendahului kita, serasanya begitu dekat. Kenapa? Karena hari Minggu dia merasakan sakitnya dan hari Rabu harus menghadap Sang Khalid. Itulah kenapa saya katakan jarak antara kehidupan dan kematian kita sangatlah dekat. Kematian atau perpisahan dengan seorang yang kita cintai tentunya membawa duka yang mendalam. Sekuat apapun iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus, pastilah goyah. Sebagaimana tadi juga dalam khotbah Ibu Pendeta, kita bertanya-tanya, kenapa ini harus terjadi bagi kami, bagi keluarga, bagi anak-anak. Namun demikian, melalui firman Tuhan, boleh kami diingatkan kembali agar tidak harus larut di dalam kesedihan, tetapi mengamini bahwa apa yang Tuhan telah perbuat untuk saudara kakak tercinta, oma, mama, itulah yang terbaik. Tentunya sangat sulit, tetapi dengan dukungan kita satu dengan yang lain akan membuat kita lebih teguh menghadapi kedukaan ini. Kalau Ibu Pendeta tadi juga sempat menceritakan sekalipun 3 kali bertemu dengan kakak tercinta, tapi punya kesan. Kami sebagai keluarga juga tentunya banyak melihat hal-hal yang positif. Di dalam saat-saat akhir hidupnya, begitu memperhatikan akan keberadaan prosesi pemakaman orang tua di Batualu, namun Tuhan berkehendak lain, dia harus dimakamkan bersama-sama. Dalam perjalanan kehidupannya, kami lihat bahwa kakak Mama Gerwin dengan
kakak mama Selfie sangat akrab. Sekalipun mereka kita lihat jalan bersama, sepertinya kalau saya lihat tidak pernah bertengkar. Selalu pasti kalau tidak bertengkar, berarti salah satu harus mengalah. Nah, itulah sifat-sifat dari almarhumah yang perlu kita cintai. Mudah-mudahan contoh juga bagi anak-anak kekasih. Mudah-mudahan juga menjadi contoh bagi anak kekasih yang ditinggalkan untuk saling mencintai, saling memaafkan, dan saling mau mengerti keadaan masing-masing. Tentunya hal ini agak berat kita laksanakan, tetapi marilah kita mencontoh kepada ibu kita, kakak kita yang telah menghadap Tuhan. Ada banyak hal-hal yang sangat positif yang telah diperlihatkan. Dia sangat cinta dengan kampung di mana Randan Batu dan Batualu. Dan tidak salah juga kalau sebagian prosesi pemakamannya dilaksanakan di sana, dan pada sore hari ini akan dilaksanakan pemakaman di Kampung Borong sini. Jauh-jauh hari memang beliau telah mewasiatkan bahwa seandainya besok-besok saya mendahului, kiranya boleh disemayamkan di Kampung Borong sini. Dan puji syukur bahwa sore hari ini semuanya boleh terlaksana sebentar. Itulah merupakan kesepakatan terindah bagi seluruh rumpun keluarga, sehingga boleh kita bersama-sama duduk memberi penghormatan terakhir bagi ibu, saudara, nenek yang kita cintai. Terima kasih juga kepada seluruh pemangku adat yang telah melaksanakan prosesi pemakaman di tempat ini dalam hal penyembelihan yang kita telah laksanakan bersama. Terima kasih juga kepada para medis yang telah berusaha semaksimal mungkin selama perawatan di Rumah Sakit Elim Rantepau dan di Rumah Sakit lagi pada Makale yang dengan maksimal, namun Tuhan berkehendak lain. Terima kasih juga kepada Tumangurai de Tondok Tunalakatan Umpa Sadiaki Tuinan Tubisa Taninoko Te Samai Isia Allo Totemo. Kure semangat duka aku Indo Dilboko tuh mengambil bahagian dengan ikhlas untuk membantu sehingga boleh menyediakan air panas dan makanan yang kita boleh menerima bersama-sama beberapa hari ini.
tentunya banyak hal yang menjadi kenangan bagi keluarga. Tetapi marilah sekali lagi kita senantiasa mengingat akan hal-hal yang positif yang beliau senantiasa memberikan contoh kepada kita. Yang jelasnya beliau sangat menginginkan Lasi Pakaboro, iya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, dan sebagai akhir kata, Pela Kumilalan kakak. Denupa na arang masero na po matua lananta kumi sama kadatuan surura. Kure semangat. Terima kasih ungkapan hati dari orang tua kekasih Bapak Geri. Ungkapan hati yang kedua dari orang tua kekasih Mama Jeremy. Dengan kasih dipersilakan. Baik, sebelumnya saya mengundang dengan yang saya sayangi Bapak Jeremy di depan, Mama Elnat, Papa Elnat, Rio, kita maju sama-sama. Jeremy, Elnat, Aldri, Hillary, Hermano, kita maju sama-sama ya. Hermanas. Jeremy, Minyan. ya. Shalom buat kita semua yang kami kasihi, keluarga besar dari rumpun keluarga besar Tongkonan Borong, rumpun keluarga besar Batu Alu, para hamba Tuhan dan majelis yang senantiasa mendoakan kami, teman, sahabat, kerabat, dan semua keluarga dari berbagai tempat yang hadir di pelataran duka ini. Puji dan syukur karena pada hari ini kita berkumpul di tempat ini untuk memberikan penghiburan kepada kami atas kembalinya Mama yang sangat kami kasihi dan yang kami banggakan. Bagi kami, anak-anak Mama, Mama merupakan sosok penyabar, sosok penyayang, penuh kasih, mengalah, baik kepada kami anak-anak, cucu, maupun dalam keluarga besar.
Memang kami anak-anak mama dan cucu-cucu mama sangat kehilangan atas kepergian mama yang tidak kami sangka begitu cepat dan mendadak. Kami sangat bersedih, kami menangis, kami terpukul ditinggal oleh mama kami yang kami sangat sayangi. Namun dalam kesedihan kami anak-anak mama meyakini bahwa kepergian mama adalah rencana Tuhan yang terbaik buat kami anak-anak dan cucu dan keluarga besar kita semua yang hadir di tempat ini. Kami juga dari anak-anak mama menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan semua keluarga besar, dari keluarga di Batualu, keluarga di Randan Batu di Borong ini, keluarga Bota, dan semua keluarga yang telah memberikan dukungan doa, waktu, tenaga, sehingga rangkaian upacara pemakaman mama hingga saat ini Tuhan izinkan terlaksana dengan baik. Tak lupa kami juga berterima kasih atas perhatian dan kasih sayang semua keluarga Handai Tolan terhadap mama semasa hidup mama. Jika ada ucapan dan sikap mama yang tidak berkenan semasa hidupnya, kami mohon maaf. Dan jika selama rangkaian acara pemakaman mama ada yang kurang berkenan, kami juga mohon dimaafkan. Mungkin kami belum sempat menyapa dengan baik semua keluarga, kami mohon dimaklumi. Akhir kata yang ingin kami sampaikan kepada mama. Mama, terima kasih telah melahirkan kami bertiga. Terima kasih telah membesarkan kami dari kecil hingga kami besar. Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus telah menitipkan kami pada sosok mama yang luar biasa. Selamat jalan mama. Kami anak dan cucu akan selalu mengenang dan merindukan mama, merindukan oma dan akan selalu di hati kami semua. Kebaikan, kesabaran oma akan menjadi panutan dalam hidup kami. Selamat jalan mama, terima kasih. Terima kasih ungkapan hati dari Mama Jeremy dan juga Bapak Geri. Kita akan masuk dalam acara yang keempat di Ben Abtu. Di Ben Abtu lako majelis gereja la usorong itu jona putih bolong. Ya, terima kasih kepada pewarah yang sudah memberikan kesempatan kepada kami selaku majelis gereja. Penyerahan pundi bolong ini kami merindukan dengan penuh kasih salah satu anak dari almarhumah untuk menerima persembahan ini. Disilakan. Salah satu anak dari almarhumah
Sarak sih di ben atu la kota una la katanan la umpana te tujuh nama lalan ada na silakan. Mana ada? Oke, ibadah sudah setengah selesai. Karena nanti akan ditutup nanti di kuburan setelah jenazah dimasukkan ke dalam petani. Seperti itu kayak yang tadi Ibu bilang. Oke. Kita lama ada apa? Yang bagian daging. Sarang kapal di bawah sini. Majan teh. Saudara nampak teh. Dia poin guling teh. Tolulian teh. Butualang teh. Sarang pasti. Yo, baiklah mak kabur begini teh. Baiklah malam di bulian. Parin. Yo, ni lagi bulian ni pela-pela wangi. Nah, dia mantap. Dalam jam itu laku kuat tabe laku to parenge tabe laku majelis gereja tabe laku Indo Ambe tabe laku toma perintah ya kita mintu soalasa tiram putongkon yo di pamale mite to parenge iya te lain di dusun Madian to Buddha. Ya, yati lalu saya dusun Rangga Batu, yati lalu saya lian dusun Miguliling, yati lalu lian dusun Todulian, lian dusun Butualang teh, lalu di Kapala, yang teh tugas di Kapala teh, ya. Yo, beri dulu tu. Pak itu telah ni pagi beroi. Yo, ya te tami de tu macam ni. Berai. Pendek tu di mana? Kami lagi ni.
Ja, nene. Ja, nesurai. Bora mane. Bora pae. Bora te. Bori kale. To balae. To benae. Sombo purke. Panditae. Pastore. Alat. Dah kami nak tanah tu mina. Dah ada lah nalai. Kami sih nak kip nalai. Yan namin ang karan nito ka, natawag ni pasitukay. Nang mga nakopi malida po, natawag kaya di kumbun nito, ano na, baka tumalompo-lompo na napaiba, tumarunong na. Ayah tetap tu mina. Tidak nalai. Ya nalai potem tak orang salah. Kami ala pun alih tanah tahu. Tata perangnya tu. Kan? Pira mo na tu, kayo ko na. Dan na. Pupur ko tu. Yo bisa ni. Yo ya to siban na ni na. Polambe nanu. Kemara. Kemana? Yo indah kami mandi. Yo. Oh ini indah kami kesalahan. Asalan ditandai kumpulan yang baik tu. Indah bukan kami bin. Lu semua jane. Lu sudah nama tuai. Lu seminggu Lu sutore rene. Lu sembutolame. Sekleme. Sekretaris Lembang. Kami pilih. Do kita. Do jai. Ya papa ni. Jangan yakin ni. Oh dan siye. Do panie. Do reke. Kuto-kuto mati. Dapat mi bukan itu sangan na tahu ke marit tu di salianan. Saya mani narampat tanah tahu.
Ya. Kami si Bong Kailan. Go Sinye. Go Nindae. Go Tie. Loi Perie. Go Nopale. Pidane. Jamae. Ora Mele. Kapolse. Kepala, enggak, kepala sekolah. Iya. Kepala sekolah, guru naik. Guru paute. Orang kotana. Asite, soalnya sangi. Asik. Guru-guru ini dialap ya, kepala sekolah ya. Kepala sekolah sama guru-guru nanti. Bapak sunting itu, bapak karapat itu, bapak ada mandi, Suntik ka pakai. saringan, bapak surana, Suntik raka ya. pelin, pam, bapak sunting, Oh, pasoting no. sound system, dapur ronggong, Oh, pasoting yo. tarapala, Oh, oke. Oh, oke, menyala abangku. Menyala kusul. Oke, baik, mantap. Nah, di sop-sop dog itu ya, guys. Senyum orang kena senyum. Kami lakukan sisa solanasan, laman tambe nikite sa indo. Ayate mo sareko, yami lolo kipokada ya sipota, ito kelas. Do tokpona batu arini. Oke, di sana. Ulu sareko. Yo, disitu. Jadi aku pokada, sama laman ta numari kita di solanasan. Si paham solanasan.
Marka na po ato paringi. Yo sa malama at tungkonan kita. Saba ko na isama mo sila kita ke isaw itong atuan sa jolu si bisa-bisa. Oh, kita kalian ala si pahang aja tungkonan. Ya. Lumbar tulisan ko yun. Umbar ya? Tulisan ko, may makan di Japanese man. Kau ini. Ibu Hitler cantik. Sorot kamera ke Gary. Kau ni pelan. Yang yang karan ni, ejem ni. Mana benar ni lah. Biasa bak sudah 2 hari ni bunga bangan ni. Oh, pak perkilalan ko mati ito. Nama dia muli sakit ito. Kalau kan nak bangan dikit kapayan na, melo-melo siya. So, Lasangi. Apa tau kenapa lingkungan? Siapa ya ne ya Sola Lasangi. Sana gratis. Toto patung. Sando na kaluay. Sola Lasangi, jangan tanya. Ya oke guys, semua ya udah.